Selamat malam, selamat sore juga bagi setiap om, tante, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore malam hari ini kita akan sama-sama belajar di doa 10 malam, tepatnya untuk materi di hari ke-8. Mari kita sama-sama buka hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh kita siapkan hati kita. Kita minta Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita, agar apa yang kita pelajari pada sore hari ini, pada sore malam hari ini, menjadi sebuah pegangan yang sungguh Roh Kudus akan memulihkan dan mempersatukan kita. Kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian yang akan kita dengarkan bersama, yang akan dinyanyikan oleh Herlin Pirena dari Maranatha Indonesia Official YouTube. Jiwaku terbuka. Mari kita mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Karena ketika kami menyelidiki hati dan pikiran kami dapati kekhawatiran dalam hidup kami. Kami dapati ketidaklayakan di dalam hidup kami. Kami dapati kesombongan. Kami dapati amarah. Kami dapati kemaluan yang sungguh Tuhan. Karena ternyata status kami sebagai anak Allah masih jauh dari yang seharusnya kami hidupi. Karena itu Tuhan, dengan penuh rasa malu kami akui segala salah dan dosa kami. Supaya sungguh darah Kristus mengampuni dan menyucikan kami dari segala salah dan dosa kami. Ya Allah Roh Kudus, sebentar kami akan menggali kebenaran firman-Mu. Kami akan baca kebenaran firman-Mu, supaya sungguh Engkau sendiri yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, majelis memberikan tema untuk hari yang ke-8 ini, Roh Kudus memulihkan dan mempersatukan. Roh Kudus memulihkan dan mempersatukan. Mari kita membaca bersama dari kitabnya Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. LAI memberikan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam,
pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berkata di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Roh Kudus kadang diperdebatkan dalam kehidupan gereja-gereja maupun orang percaya. Ia menjadi begitu fenomenal manakala ada pengalaman-pengalaman supranatural atau karunia-karunia yang luar biasa. Sehingga tidak mengherankan apabila Roh Kudus begitu digandrungi dan mendapatkan tempat khusus dalam kehidupan umat Kristen. Apabila orang Kristen tertentu tidak mengalami kuasa dan pengalaman supranatural, mungkin orang-orang Kristen tertentu itu tidak akan menganggap Roh Kudus menjadi bagian yang penting dalam kehidupannya. Roh Kudus sesungguhnya memberikan kuasa kepada setiap umat yang percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, memampukan orang percaya agar menjadi umat kerajaan Allah. Seandainya Roh Kudus tidak memiliki muatan supranatural dan luar biasa sekalipun, Roh Kudus tetap merupakan pribadi yang luar biasa dalam setiap kehadiran dan karyanya. Mengapa? Pertama, Roh Kudus memberikan pemulihan bagi suasana hati para murid yang sedang galau karena merasakan ketakutan dan ancaman atas peristiwa penyaliban Yesus yang baru lalu. Kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid saat itu menyadarkan mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah mempunyai kuasa atas kebangkitan. Tidak hanya itu, Roh Kudus yang diberikan Yesus melalui hembusan akan menghadirkan damai, rasa percaya diri, dan kuasa. Damai, rasa percaya diri, dan kuasa. Perasaan inilah yang kembali menguatkan dan memulihkan kehidupan para murid dari trauma masa lalu, sehingga mereka nantinya mampu melanjutkan karya keselamatan Yesus Kristus. Bukti dari pemulihan itu nyata manakala para murid dengan keberanian mereka memberitakan tentang Yesus yang telah disalibkan, mati, dan bangkit dari antara orang mati. Roh Kudus menyatukan karya para murid atau orang percaya yang dianugerahi karunia yang berbeda-beda dalam kerangka mengenalkan Allah pada dunia. Karya orang percaya ini berada dalam satu wadah, yakni sebagai tubuh Kristus. Semuanya menyadari bahwa satu dengan yang lain erat terkait dalam karyanya. Bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan golongan, melainkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karya Roh Kudus yang menyatukan ini penting agar tidak terjadi keterpecahan yang mengakibatkan pelemahan dari sebuah persekutuan Kristen. Namun sebaliknya akan mengokohkan sebuah komunitas karena satu dengan yang lainnya saling membantu, saling menopang, saling menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sehingga komunitas kekristenan dapat membawa pengaruh pembaharuan dalam hidup. Adakah kita sekalian menyadari peran Roh Kudus yang saat ini begitu penting dalam kehidupan, yakni memulihkan dan menyatukan yang lebih dari hanya sekedar karya supranatural yang luar biasa. Om Tante dan teman-teman sekalian, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita simpulkan hari ini pelajaran kita bahwa Roh Kudus memiliki dua karya, yaitu pertama,
Roh Kudus memulihkan hati para murid. Dan yang kedua, Roh Kudus menyatukan karya para murid atau orang percaya yang dianugerahinya dengan karunia yang berbeda-beda, sehingga bisa mengenalkan Allah pada dunia. Biar kiranya dua pengajaran tadi boleh merema di hati kita, boleh bertumbuh, dan boleh berbuah bagi kehidupan kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, kiranya firman-Mu boleh menerangi hati dan pikiran kami, supaya sungguh kami semua dapat belajar, bukan hanya mengerti, namun juga menghidupi firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Dan Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa buat setiap kami yang saat ini berperang melawan virus COVID-19. Tuhan, kuatkan setiap kami dengan kesehatan dan imunitas yang dari Tuhan. Dan ingatkan kembali bagi setiap kami untuk menggunakan masker, untuk tidak pernah lupa cuci tangan, untuk tidak pernah lupa untuk bawa dan menggunakan hand sanitizer, dan untuk saling menjaga physical distancing Tuhan. Ajarkan setiap kami semua Tuhan mengenai hal-hal tersebut, sehingga pada akhirnya nanti Tuhan kami dapat berdamai dengan setiap kondisi yang ditimbulkan akibat COVID-19 ini Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami bisa menjalani kehidupan yang baru itu Tuhan. Tatanan kehidupan yang baru atau yang mereka sebut dengan nama new normal itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan new normal yang akan kami hadapi adalah sebuah kehidupan yang sebenarnya kami telah alami ketika karya Roh Kudus mengenalkan kami pada Yesus Kristus, sehingga status kami dari hamba dosa, Tuhan, kami menjadi anak Allah, menjadi hamba kebenaran. Sejak status kami berubah, kehidupan normal kami berubah. Kami harus makin cinta kebenaran dan kami harus makin benci sama dosa. Kami harus makin mengenal Allah dan setiap kebenarannya, dan makin meninggalkan diri kami serta keegoisan dan keakuan kami. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus memimpin, karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kami. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, bagi pelayanan Pok Tomang, bagi setiap komisi maupun majelis yang masih mengadakan ibadah online atau acara aksi sosial Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau pimpin setiap yang kami kerjakan, dibuat Engkau berhasil. Setiap yang kami kerjakan tidak membawa sebuah pembesaran terhadap diri kami, tapi yang kami kerjakan membawa kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah umat-Mu yang mau mengenal Engkau ataupun yang belum mengenal Engkau, sehingga nama-Mu makin dimuliakan dan makin masyhur di seluruh bumi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau tutup doa kami dengan satu doa sempurna yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Solideo, Gloria. Sampai berjumpa di hari ke-9 besok.